Al-ilmu harbun. Ilmu itu musuh lil fatal muta'ali, bagi orang yang sombong ya. Kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana air bah musuh bagi tempat yang tinggi. Kemarin dijelaskan bahwa ilmu itu nur. Nur itu tidak bisa masuk ke dalam hati yang gelap. Sebagaimana kisah Imam Asy-Syafi'i ketika beliau curhat mengadukan perihal hafalan beliau kepada Imam Waqi, kok kayaknya agak lemah hafalan saya ini. Kemudian beliau mendapatkan nasihat dari Imam Waqi, yang nasihat itu beliau gubah menjadi sebuah syair. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li 'asi. Aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi terkait buruknya hafalanku. Lalu beliau Imam Waqi menunjukkan kepadaku ila tarkil ma'asi, agar meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, lalu Imam Waqi mengabarkan kepadaku bi annal ilma nurun, bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhda li 'asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Padahal mohon maaf, beliau itu asbabnya itu hanya melihat betis, itu pun tidak sengaja, betis perempuan di tengah jalan, tapi itu anggap sebagai sebuah kemaksiatan. Nah, apalagi yang lebih dari itu ya. Nah, kalau kita sering lupa, mungkin ya banyak dosanya gitu. Ada satu doa yang dibaca oleh Imam Abu Hurairah, Sayyiduna Abu Hurairah, yang diaminkan oleh Nabi. Nanti antum baca ya. Doanya itu agar ilmu kita tidak mudah lupa. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa, itu doa Abu Hurairah yang diaminkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Jadi selain upaya mutalaah ya, upaya lahir al-ilmu bil fahmi wa bil mudzakarah wad darsi wal fikrati wal munadharah, i'lam bi annal ilma bit ta'allumi wal hifdi wal itqani wat tafahumi, juga ada usaha batin. Ya, salah satunya doa itu, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, itu ya. Sebenarnya kalau kita berjalan di jalan yang benar gitu, ilmu itu datang sendiri. Dalam arti gini, akan mudah diberikan oleh Allah. Masih muda kok udah jadi ulama begitu, karena memang dia bisa menjaga dirinya, sehingga mudah diberikan ilmu itu kepada orang tersebut. Wayam bagi, dan seyogianya bagi seorang muta'allim, seorang murid, seorang santri, siswa, ayyang qada li muallimihi, patuh terhadap gurunya. Tentu kepatuhan dalam soal ketaatan ya, bukan kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Wa yusyawirahu, dan hendaknya ia bermusyawarah dengan gurunya itu. Ya, meminta pertimbangan, musyawarah itu. Kalau ada masalah fi umurihi, dalam masalah-masalah yang menimpa dirinya. Kalau ada masalah, minta pertimbangan gurunya. Terkadang seorang guru itu bisa melihat haliah muridnya, akan memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan keadaan muridnya. Nabi itu banyak kan didatangin orang ya. Terkadang jawabannya beda-beda karena melihat kondisi atau psikologi penanyanya. Wa yaqbalu qaulahu, dan hendaknya seorang murid pun menerima qaulahu,
perkataannya, nasihatnya. Kal maridil akil, seperti orang yang sakit yang berakal, yaqbalu qaulat tabib, menerima nasihat seorang dokter, an-nasih, ya, yang memberi nasihat, al-hadik, yang ahli dalam dalam pengobatan. Wa hadza aula, dan yang demikian itu lebih baik bagi si murid. Ya. Faslun wala yata'allamu, dan seyogianya seorang murid tidak belajar illa mimman kamulat, kecuali dari orang yang kamulat, sempurna, ahliyatuhu, keahliannya dalam bidang ilmu, ya. Misalnya orang ini bidangnya Al-Quran, orang ini bidangnya hadis, jadi sudah tahu transmisi keilmuannya, gurunya siapa, gurunya dari guru orang tersebut siapa. Itu yang disebut dengan transmisi keilmuan, sanad. Sanad itu paling diperhatikan dalam ilmu hadis, ya. Makanya ahli hadis itu sangat ketat ketika meriwayatkan. Sampai dikritik oleh ulama sufi ketika menjarah seseorang itu dajjal, kadzab. Jangan begitu dong, kata sufi. Jangan gibah dong. Enggak, diam, kata ulama hadis. Ini urusan agama. Jadi ulama sufi enggak setuju jarh ulama hadis terhadap pembohong itu dikatakan dajjal, kadzab. Kata ulama hadis, diam kamu, ini urusan agama. Jadi harus dilihat sanadnya. Dan alhamdulillah saya punya guru Kiai Mufid, sanadnya jelas, ya. Beliau berguru kepada Kiai Muntaha Wonosobo, kepada Kiai Dimyati Comal Pemalang, kepada siapa satu lagi, Kiai Abdul Qadir bin Kiai Munawir. 3 kiai ini ngaji kepada Kiai Munawir. Antum kalau ngaji ke saya serius, ya, hatam 30 juz, saya kasih sanad nanti. Tapi kalau nggak serius, ya buat apa? Wala yata'allamu, dan seyogianya seorang murid itu tidak belajar illa mimman kamulas ahliyatuhu, kecuali dari orang yang sempurna keahliannya di bidang ilmu. Wa dhaharas diyanatuhu, dan menonjol agamanya, keagamaan gurunya, orang yang ingin ia belajar darinya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan nyata ma'rifatuhu, pengetahuannya, ya. Washtuhirat siyanatuhu, dan telah dikenal siyanatuhu, kebersihannya. Jadi tidak fasik gitu. Faqad qala Muhammad bin Sirina, maka sungguh telah berkata siapa Al-Imam Muhammad ibn Sirin. Ini termasuk ulama kibarut tabi'in, ya, wafat tahun 110 Hijriah beliau. Maula Anas bin Malik. Muhammad bin Sirin itu maula Anas bin Malik. Wa Malik ibnu Anasin, dan Imam Malik bin Anas wafat tahun berapa? Imam Malik wafat tahun berapa? Lupa. 179 Hijriah. Imam Abu Hanifah meninggal tahun berapa? 150 Hijriah. Imam Malik 179 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i 204 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal berapa? 241 Hijriah. Ini salah satu adabnya Imam Ahmad, ya. Beliau tidak pernah meninggalkan istighfar untuk gurunya Imam Syafi'i. Meskipun dalam beberapa hal berbeda. Setelah sholat itu, Allahumma gfirli
wali walidayya wali Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Itu setiap sholat selama beliau hidup. Setelah Imam Asy-Syafi'i meninggal, beliau mendoakan sampai matinya, sampai wafatnya. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya, minas salafi, dari ulama salaf, hadzal ilmu dinun. Apa kata beliau? Ini ilmu ini adalah agama. Fanduru, maka lihatlah olehmu, amman ta'khuduna, dari siapa ta'khuduna engkau mengambil dinakum, agama engkau, agama kalian. Jadi harus dilihat dari mana ilmu agama itu diambil. Apakah dari orang yang jelas transmisi keilmuannya atau tidak. Kalau ulama-ulama di pesantren insya Allah sudah jelas ya, karena memang mereka menjaga tradisi sanad. Tapi nggak tahu di luar pesantren, saya nggak tahu. Tapi di pesantren yang jelas mereka menjaga tradisi sanad. Makanya penting kemarin kita mendatangkan guru-guru yang sanadnya masih ali gitu ya. Kiai Ahmad Marwazi itu masih ali, dia langsung ketemu dengan Syekh Yasin Al-Fadani gitu. Nah, kita dapat dari beliau itu sudah bagus, agar ilmu itu lestari dan bisa dipertanggungjawabkan. Wa alaihi, dan wajib atas murid, atas muta'allim, an yanzura, ia melihat atau memandang muallimahu, gurunya, bi'ainil ihtiram, dengan pandangan atau dengan penuh penghormatan, dengan pandangan yang penuh dengan penghormatan. Ini diantara adab seorang muta'allim ya. Kemarin kita sudah sampaikan adab-adab muallim. Ini kebetulan antum baru datang. Wajib atas seorang murid memandang gurunya itu dengan ainil ihtiram, dengan pandangan yang penuh dengan kehormatan. Kalau memandang dengan kehormatan ya jangan merendahkan gitu, baik di depan maupun di belakang. Ini adab menurut Imam Nawawi ya, mungkin nanti ada istilah-istilah adab yang lain menurut ulama yang lain. Wa ya'taqidah, kenapa dibaca ya'taqidah? Karena sebelumnya yang duro itu ya. Wa ya'taqidah kamala ahliyatihi, dan seyogyanya seorang murid pun meyakini kesempurnaan keahlian gurunya dalam bidang yang digelutinya. Jangan banyak suuzon. Bagaimanapun seorang guru adalah sahibul ilm, yang punya ilmu. Warujhanihi, dan keunggulannya, keunggulan guru hunya kepada muallim. Warujhanahu ya, ala tabaqatihi, di atas golongannya. Fa'innahu, karena semua itu ya, memandang guru dengan ainil ihtiram, meyakini kesempurnaan keahlian guru, meyakini keunggulan guru di atas golongannya, kelompoknya, itu aqrabu ilan tifaihi bihi, lebih dekat kepada kemanfaatan yang akan ia dapat dari guru tersebut. Jadi sikap seperti itu akan lebih mendekatkan seorang murid mendapatkan kemanfaatan dari gurunya. Wa kana ba'dul mutaqaddimin, dan sebagian ulama mutaqaddimin dahulu ya, mutaqaddimin ulama-ulama klasik, ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin, ada muasirin. Kalau dalam ilmu hadis mutaqaddimin itu ada dua pendapat yang masyhur ya, dari abad pertama sampai abad ketiga, akhir abad ketiga, itu mutaqaddimin, ulama salaf orang bilang. Tapi ada sebagian membantah
kalau dalam ilmu hadis ya. Itu yang benar sampai akhir abad ke-5 Hijriah, karena kesempurnaan ilmu hadis, perpindahan ilmu hadis itu dari situ, dari akhir abad ke-5 masuk abad ke-6. Jadi akhir abad ke-5 selesainya mutaqaddimin, awal abad ke-6 mulainya mutaakhirin. Akhir mutaakhirin kapan? Abad ke-10 Hijriah. Kalau dalam ilmu hadis, yang menjadi pamungkas hadis itu, ilmu hadis itu menjadi sempurna, itu di tangan Imam As-Suyuti dalam karyanya apa? Yang kita pelajari, Tadribur Rawi, itu ya, syarah daripada At-Taqrib wa Taisir li Ma'rifatis Sunan Al-Bashir An-Nadhir. At-Taqrib wa Taisir ini juga sebenarnya ringkasan dari karya beliau sendiri, karya Imam Nawawi ini, yang bernama Al-Irsyad. Al-Irsyad ini ringkasan dari Muqaddimah Ibnu Salah, itu ya. Disyarah lagi Taqrib wa Taisirin oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, di tangan beliau menurut para ulama ilmu hadis itu sempurna. Setelah itu Asrul Rukud muncul Imam Al-Baikuni. Nah, itu hanya mengulang saja, menadhamkan, meringkas. Tapi sempurnanya pada abad ke-10 itu. Nah, baru kesini disebut dengan Al-Mu'asirin, kontemporer. Nah, ini ya silakan mau ngambil pendapat yang mana. Sebagian ulama mutaqaddimin dahulu, idza dhahaba ila muallimihi, apabila ia pergi kepada gurunya, tasaddaqa bi syai'in, ia bersedekah dengan sesuatu. Ya, sebelum sowan sampai kepada gurunya, ke rumahnya, itu di tengah jalan sedekah dulu. Wa qala, dan ia berdoa, seraya berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni, ya Allah, tutup keburukan guruku dariku, wala tudhib barakata ilmihi minni, dan jangan engkau hilangkan, jangan dihilangkan keberkahan ilmunya dariku. Ini benar-benar muta'alim yang keren begini. Jadi sebelum datang sowan tuh sedekah dulu kepada orang-orang dengan berdoa seperti ini, agar hatinya tidak punya suudzon gitu terhadap guru. Kalau hatinya seperti itu, apalagi punya penilaian yang tidak baik, dengan pandangan yang tidak baik, bisa membahayakan dirinya, meskipun mungkin terlihat buruk gurunya. Boleh jadi guru itu menampakkan keburukan untuk mengajarkan muridnya. Saya itu mohon maaf, dulu biasa dipukul ya sama guru itu, dipukul. Biasa di smackdown. Buruk-buruk menurut kita. Tetapi kebaikan itu. Sekilas buruk tetapi kebaikan. Mungkin kalau nggak dibegitukan, ya nggak hafal-hafal Quran ya. Kurang panjang aja digebuk saya. Kurang panjang aja digebuk, di smackdown gitu. Baleni. Saya ulangi. Baleni. Mundur, disuruh mundur. Nah, kalau nggak dibegitukan, mungkin sampai sekarang ya nggak hafal, nggak ke Amerika, nggak keliling Indonesia ya. Wa qala Ar-Rabi, sedikit lagi. Telah berkata siapa Imam Ar-Rabi? Imam Ar-Rabi ini siapa? Muridnya Imam Asy-Syafi'i Al-Misri ya. Beliau meninggal 270 Hijriah. Sahibus Syafi'i rahimahumallah. Ya, sahib itu bisa dikatakan kawan, bisa dikatakan murid. Ketika Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ditanya oleh muridnya, Imam,
tolong dong bikin karya gitu. Apa jawaban beliau? Kan ilmunya banyak Imam Asy-Syadzili itu, tetapi karyanya kebanyakan Hizbul Bahar, Hizbun Nasr, tidak menuangkan ilmunya dalam sebuah tulisan. Imam tolong dong tuangkan pemikiran-pemikirannya. Apa jawaban beliau? Kutubi ashabi. Kalau Anda ingin melihat karya saya, lihat sahabat-sahabat saya. Maksudnya lihat murid-murid saya. Kalau ingin melihat kitabku, karyaku, ya lihat murid-muridku, ashabi. Dan terbukti memang 2 dekade kemudian, bahkan 1 dekade, itu dilanjutkan oleh Imam Abul Abbas Al-Mursi. Banyak pemikiran-pemikiran Imam Asy-Syadzili yang ditulis, dilanjutkan lagi oleh Imam siapa? Ibnu Athaillah Sakandari, itu yang kita kenal banyak kitab monumentalnya, salah satunya Al-Hikam. Nah, dari situ pemikiran-pemikiran yang dia dapat dari guru-gurunya ya dihimpun. Jadi sebenarnya menyampaikan ilmu itu tidak ada ruginya, mau ditulis mau tidak, ilmu itu akan bermanfaat. Makanya idza matal insan in qata amaluhu itu apa? Salah satunya au ilmin yuntafa'u bihi, itu ya. Idza matal insan in qata amaluhu illa min 3 shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Jadi kalau antum tidak bisa menulis, ngajar aja udah. Karena dengan mengajar, mungkin ada di antara 2-1 orang yang hobinya menulis, ditulis pemikiran kita tuh. Tidak pun sudah bahagia diamalkan oleh murid-muridnya, kan begitu. Apa kata Imam Ar-Rabi? Majtara'tu, aku tidak berani an asyrabal ma'a, meminum air, wa Syafi'iyyu, sementara Imam Asy-Syafi'i yanduru ilayya, melihat aku, haibatanlah, karena kewibawaan Imam Asy-Syafi'i. Itu salah satu etika murid beliau, nggak berani minum kalau Imam Syafi'i memandangnya. Dan ini insya Allah dipraktikkan oleh santri-santri ya. Memang ilmu itu berlanjut ya. Disangkanya perilaku seperti ini hanya ada di Indonesia, enggak. Sudah dilakukan bertahun-tahun. Dari masa Nabi, dari masa sahabat. Seperti misalnya murid minum bekas air gurunya, itu dilakukan oleh sahabat. Bahkan mohon maaf, sahabat itu tidak hanya yang begitu. Bekas air wudunya beliau, Nabi, itu menjadi rebutan. Ditungguin gitu, Nabi wudu itu ditungguin bekas air wudunya. Suara apa ya? Wa idza tawaddu'a, apa dalam hadis, kadu yaqtatiluna ala wudu'i. Kalau beliau berwudu, para sahabat itu nunggu. Yaqtatilun, setelah itu yaqtatilun, berebut ingin mendapatkan bekas air wudunya. Itu yang disebut dengan tabarruk dan dipraktekkan oleh santri-santri itu. Tapi bagi yang gak setuju dianggap musyrik gitu. Karena yaitu menempatkan musyrik tidak pada tempatnya. Kalau musyrik, pada saat itu pula Nabi sudah melarang. Tapi Nabi membiarkan. Bahkan dalam hadis itu apa? Idza tanakhama nukhamah, kalau Rasulullah meludah, ludahnya itu sampai ke telapak tangan sahabatnya. Illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildah, lalu diusapkan ke wajah para sahabat, diusapkan ke bagian tubuh mereka. Itu yang disebut dengan tabarruk. Nabi tidak melarang, syirik-syirik enggak, dibiarin aja. Wa rawaina an amiril mu'minin, dan telah kami riwayatkan dari amiril mu'minin, dari pemimpinnya orang-orang yang beriman,
Ali ibn Abi Thalib, Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an karramallahu wajhah. Qala, berkata Sayyidina Ali, min haqqil alim alaika, di antara atau termasuk hak seorang alim atas kamu, atas murid maksudnya. Jadi termasuk kewajiban seorang murid terhadap gurunya itu apa? Antusallima, engkau memberi salam ala nasi, atas manusia, amatan, secara umum, wa takhussuhu, dan engkau khususkan salam tersebut, dunahum, apa? Selain dari mereka. Artinya engkau khususkan salam itu kepada gurumu. Jadi ada orang banyak nih, ya udah assalamualaikum. Tapi guru harus khusus salamnya. Ada guru di depan, salam lagi enggak apa-apa. Jadi harus ada pengkhususan. Ini kata Imam An-Nawawi, bagian daripada adab yang harus dilakukan oleh seorang murid terhadap gurunya. Bitahiyatin, dengan satu penghormatan. Wa antajlisa amamahu, dan hendaklah engkau duduk di depannya. Duduk di depannya gimana ya? Nggak tahu, mungkin tradisi dulu. Seharusnya di belakang ya. Ya pokoknya tradisi dulu lah. Mungkin untuk menjaga gurunya, kalau duduk di depan takut-takut kayak si Ali Jaber itu kan. Hah? Oh, dijaga di belakang juga. Nah seharusnya ya boleh jadi di depan untuk menjaga gurunya agar merasa aman. Nah itu mungkin. Wa antajlisa amamahu wala tusyiranna indahu biyadik, dan engkau tidak menunjuk-nunjuk indahu, di depannya atau di sisinya, biadik, dengan tanganmu. Nggak sopan lah ya, gurunya ada di sampingnya atau di depannya, antum nunjuk-nunjuk gitu, nggak sopan, nggak beretika. Boleh mungkin tapi nggak beretika, nggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wala taghmizanna, dan janganlah engkau mengedipkan, taghmizanna, mengedipkan, bi'ainik, dengan kedua matamu, yang ledek mungkin atau apalah. Wala taqulanna, dan janganlah engkau mengatakan qala fulan, si fulan berkata, khilafan, dengan perkataan yang menyelisihi, likaulika, menyelisihi apa? Perkataanmu. Ya, pokoknya jangan ghibah, jangan apa. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita, ya jangan diceritakan kepada guru kita. Nah, khawatir guru kita ini banyak pikiran. Bisa saja curhat tapi harus dilihat kondisinya. Wala tagtabanna, jangan ghibah ya, tagtabanna, jangan mengumpat, indahu, di sisinya, ahadan, seorang pun. Jangan ngeledek, jangan ngomongin yang enggak-enggak terhadap siapapun di depan gurunya. Tapi ghibah ada yang diperbolehkan ya. Ghibah itu ada yang diperbolehkan. Ghibah yang dilakukan dengan terang-terangan. Kemaksiatan yang dilakukan dengan terang-terangan itu boleh digibahi. Misalnya ada artis dengan terang-terangan mengatakan, saya tidak mau masuk surga, saya pengennya masuk neraka, ketemu Michael Jackson katanya. Dengan bangganya, terang-terangan di depan media, boleh digibahi yang seperti itu. Karena bangga dengan kemaksiatannya. Tapi kalau antum menemukan orang berbuat maksiat di satu kamar, misalnya, tiba-tiba melihat begitu, nggak boleh diceritakan kepada siapapun. Cukup antum dengan dia saja, nasihati pelan-pelan. Kalau diceritakan, yaitu ghibah namanya. Wala tusyawiro ya, dan janganlah engkau bermusyawarah jalisaka, dengan kawan dudukmu, fi majlisihi, di majlisnya guru.
gurunya lagi ngajar, ngomong sendiri, ngobrol sendiri, jangan. Ini etika menurut Imam An-Nawawi. Wala ta'khudha, dan janganlah engkau mengambil atau memegang bisaubihi, dengan bajunya. Jangan memegang bajunya idza qama, apabila sang guru berdiri. Ya, kalau lagi berdiri jangan dipegang ya. Nanti melorot. Ya mungkin dulu ada kejadian kali. Saking ta'zimnya terhadap guru sampai berdiri pun dipegangin gitu. Mungkin. Nah, ini jangan memegang kalau gurunya sedang berdiri. Susah berdirinya nanti kalau dipegang. Wala tuliha alaihi idza kasila, dan janganlah engkau mendesak alaihi, atas gurunya, atasnya ya, atas gurunya. Idza kasila, apabila sang guru itu sedang dalam keadaan ya malas gitu. Ya namanya manusia ya. Harus melihat keadaan guru juga. Ini adabnya. Wala tu'ridha, dan janganlah engkau memalingkan. A'radha yu'ridu ya, apa artinya? Berpaling. Janganlah engkau berpaling. Ay tashba'a, atau wala tashba'a berarti jangan kenyang, jangan bosan lah. Wala tashba'a, dan janganlah engkau bosan. Tashba'a itu kenyang, maksudnya jangan bosan-bosan. Min tuli suhbatihi, dari lamanya bergaul dengan sang guru. Nah, kadang di tengah jalan dimarahi, udah ngedon, dia nggak mau bergaul dengan guru lagi. Padahal sikap murid nggak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.